Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Syakira Pohan dengan NIM akhir 113 akan mempresentasikan resume materi ilmu penyakit tanaman. Adapun materi yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, cara patogen menyerang tanaman inang, dan yang kedua yaitu mekanisme pertahanan tanaman. Patogen menyerang tumbuhan inang bertujuan untuk mengambil makanan dari inang tersebut. Untuk itu, patogen harus dapat masuk ke dalam tumbuhan dengan berbagai cara, mengambil makanan dan mematahkan reaksi pertahanan tumbuhan. Dalam menyerang tumbuhan, patogen mengeluarkan sekresi zat kimia yang akan berpengaruh terhadap komponen tertentu dari tumbuhan dan juga berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme tumbuhan inang. Penetrasi dan invasi pada patogen tertentu dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian saja oleh kekuatan mekanis. Adapun dua cara dalam patogen menyerang tanaman inang yaitu cara mekanis dan cara kimia. Cara mekanis seringkali dibantu oleh enzim yang dikeluarkan oleh patogen untuk melunakkan dinding sel. Hanya beberapa jamur seluruh tumbuhan tinggi parasit dan nematoda yang masuk ke dalam jaringan tumbuhan inang dengan menggunakan kekuatan mekanis. Pada cara kimia, umumnya cara kimia dengan menggunakan substansi kimia yang dikeluarkan oleh patogen untuk menyerang jaringan tanaman. Dibagi menjadi dua, yaitu pada jamur dan tumbuhan tinggi parasit, dan yang kedua yaitu nematoda. Pada jamur dan tumbuhan tinggi parasit, umumnya sebelum mengadakan penetrasi, jamur dan tumbuhan tinggi parasit harus melekat pada permukaan tanaman inang. Kemudian setelah melekat, patogen akan membentuk apresorium, di mana apresorium ini akan membuat patogen semakin melekat pada permukaan inangnya. Dari apresorium tersebut akan terbentuk pasak penetrasi yang memanjang masuk ke dalam lapisan kutikula dan dinding sel pada tanaman inang. Jika dinding sel tersebut lunak, masuknya pasak penetrasi akan lebih mudah. Akan tetapi, jika dinding sel tersebut keras, lekatnya apresorium dapat lepas karena daya tumbuh lebih besar daripada daya lekatnya, sehingga penetrasi akan gagal. Yang kedua yaitu pada nematoda. Umumnya nematoda akan mengadakan penetrasi pada tumbuhan inang dengan menusukkan stiletnya. Setelah itu, nematoda akan memasukkan bagian depan tubuhnya atau seluruh tubuhnya ke dalam dinding sel dan terus masuk ke dalam jaringan tumbuhan, tergantung apakah nematoda tersebut ekto atau endoparasit. Pada cara kimia, umumnya kebanyakan aktivitas patogen dalam tumbuhan inang bersifat kimiawi. Demikian juga pengaruh patogen terhadap tumbuhan yang hampir seluruhnya karena proses biokimia akibat dari senyawa kimia yang dikeluarkan oleh patogen atau karena adanya senyawa kimia yang diproduksi tumbuhan akibat adanya serangan patogen. Substansi kimia yang dilakukan oleh patogen dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1 enzim, 2 toksin, 3 zat tumbuh, dan 4 polisakarida. Pada enzim, umumnya enzim dari patogen berperan dalam memecah struktur komponen sel inang, merusak substansi makanan dalam sel, dan merusak fungsi protoplas. Pada toksin, umumnya toksin berpengaruh terhadap fungsi protoplas, merubah permeabilitas dan fungsi membran sel pada jaringan tumbuhan. Kemudian pada zat tumbuh, umumnya zat tumbuh itu mempengaruhi fungsi hormonal sel dalam hal meningkatkan atau mengurangi kemampuan membelah dan membesarnya sel pada jaringan tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu pada polisakarida. Umumnya polisakarida ini berperan pasif dalam penyakit vaskular yang berkaitan dengan translokasi air dalam inang. Pada mekanisme pertahanan tanaman, umumnya tanaman bertahan terhadap serangan patogen karena kombinasi dua penghalang. Yang pertama yaitu sifat struktural yang bertindak sebagai penghalang fisik yang menghambat masuknya dan atau berkembangnya patogen dalam tanaman. Yang kedua yaitu adanya reaksi biokimia dalam sel dan jaringan tanaman yang menghasilkan senyawa racun yang akan meracuni patogen atau menimbulkan kondisi yang menghambat pertumbuhan patogen dalam tanaman. Pertahanan struktural sebelum infeksi, umumnya pertahanan awal dari tanaman terhadap patogen adalah pada permukaan tanaman yang harus ditembus oleh patogen tersebut. Beberapa pertahanan struktural ini sudah ada sebelum patogen kontak dengan tanaman yang disebut sebagai pertahanan pasif fisik. Pertahanan struktural ini antara lain menyangkut yang pertama yaitu jumlah serta kualitas lapisan lilin,
dan kutikula yang ada pada permukaan sel epidermis. Yang kedua yaitu struktur dinding sel epidermis. Yang ketiga ukuran, kerapatan, serta bentuk stomata dan lentisel. Keempat yaitu ketebalan dinding sel dalam jaringan yang akan menghambat perkembangan patogen. Mekanisme pertahanan kimia nampak bertanggung jawab terhadap resistensi tanaman terhadap infeksi patogen. Selain pertahanan struktural, tanaman mengeluarkan berbagai senyawa melalui bagian-bagian tanaman, baik yang ada di atas permukaan tanah maupun yang berasal dari permukaan akar. Banyak senyawa yang dikeluarkan tanaman bersifat menghambat aktivitas patogen. Contohnya yaitu eksudat fungitoksik yang dikeluarkan oleh daun tomat, yang ternyata menghambat perkecambahan spora botrytis dan cercospora. Walaupun tanaman telah dilengkapi dengan struktur pertahanan yang melindungi tanaman terhadap infeksi, namun patogen seringkali dapat melewati halangan tersebut. Untuk itu, tanaman dapat mengadakan aksi dengan membentuk pertahanan struktural setelah terjadi infeksi untuk menolak adanya patogen atau menghambat perkembangan patogen. Pertahanan struktural setelah infeksi adalah yang pertama yaitu reaksi pertahanan sitoplasmik, di mana pertahanan struktural ini dibentuk karena dapat mengangkut sitoplasma sel yang terserang. Yang kedua yaitu struktur pertahanan dinding sel, di mana menyangkut dinding sel tanaman. Kemudian struktur pertahanan histologis yang menyangkut jaringan tanaman, kemudian reaksi pertahanan nekrotik atau reaksi pertahanan hypersensitif, di mana kematian sel tanaman yang terserang patogen dapat melindungi tanaman dari invasi patogen lebih lanjut. Yang pertama yaitu pada pertahanan kimia setelah infeksi, yang pertama adalah pengenalan patogen oleh tanaman inang. Pengenalan awal oleh tanaman terhadap patogen sangat penting bila tanaman akan mengarahkan pertahanan biokimia dan struktural yang dipunyai untuk melindungi dirinya dari serangan patogen. Tanaman akan mulai menerima suatu signal molekul yang mengindikasikan adanya suatu patogen setelah patogen mengadakan kontak dengan tanaman. Yang kedua yaitu adalah respon hypersensitif, di mana respon HR ini adalah kematian sel lokal yang terinduksi dalam tanaman inang pada tempat infeksi yang dilakukan oleh patogen. Respon HR diduga bertanggung jawab untuk membatasi pertumbuhan patogen, dan dengan cara demikian tersebut tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.